apakah semua, misalkan nih kita lihat ini perawakannya pendek berarti stunting, apakah semua yang pendek stunting nih Mbak? Nah belum tentu. Nah kita harus evaluasi dulu nih, apakah dia itu perawakannya pendek karena memang kekurangan asupan gizi kronis ataukah dia memang ada genetik. Kalau misalnya dia karena ada faktor genetik, kita evaluasi lagi, kita cek lagi nih di kurva pertumbuhannya, di kurva pertumbuhan panjang badan menurut umurnya atau tinggi badan menurut umurnya. Kalau misalnya pada kurva pertumbuhannya dia masih tumbuh, jadi dia masih normal, bukan stunting. Tapi kalau misalnya kita cek di kurva pertumbuhannya dia udah berada di bawah -2 standar deviasi, maka itu disebut sebagai stunting. Tapi mungkin masalah-masalah yang disebabkan dari stunting itu sendiri mungkin lebih minimal jika dibandingkan dengan stunting yang diakibatkan karena kekurangan asupan gizi yang kronis. Jadi harus dievaluasi lagi ya. Jadi buat teman-teman nih yang merasa tadi dikatakan pendek, wah saya stunting nih, wah ternyata jangan berkecil hati. Jadi tetap harus dievaluasi lagi ya penyebabnya itu apa. Dan untuk stunting sendiri Mbak, itu apakah ada golongan-golongan usia kritis nih untuk stunting itu? Nah untuk masanya itu masa pertumbuhan dan perkembangan anak itu kan ada masa kritisnya. Nah, masa kritis pertumbuhan dan perkembangan anak itu pada 1000 HPK. Jadi kalau misalnya pada masa itu kebutuhan gizi anak tidak tercukupi dan secara optimal, maka pertumbuhan dan perkembangan anak itu juga tidak akan optimal dan salah satu akibatnya bakal mengalami stunting. Tadi kan Mbak Winda sempat membahas menyebutkan 1000 HPK ya. Nah, mungkin sahabat sehat perlu tahu nih sebenarnya 1000 HPK itu apa Mbak? Jadi biar nyambung nih dengan sahabat sehat di rumah. 1000 HPK itu kepanjangannya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pada masa ini dimulai dari di dalam kandungan, jadi sejak ibu hamil. Nah, dilanjutkan dengan saat anak dilahirkan, baik dilahirkan hingga anak berusia 2 tahun. Jadi 1000 HPK itu dimulai dari saat hamil, itu kan 9 bulan. Jadi sebulan 30 hari, kemudian selama 9 bulan dalam kandungan 270 hari, kemudian 0 sampai 2 tahun itu 365 dikali 2 jadi 730 Mbak. Jadi di total 1000. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi masa-masa emas itu di 1000 HPK gitu Mbak ya, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi Mbak, tadi kan sudah membahas mengenai 1000 HPK dan stunting. Nah, kita pengen tahu nih, jadi penyebabnya stunting itu apa sih Mbak? Penyebab stunting itu ada dua, ada penyebab langsungnya dan ada penyebab tidak langsungnya. Nah, untuk penyebab langsungnya itu dari dia kekurangan asupan yang kronis, jadi kekurangan asupan. Jadi asupan yang diberikan itu tidak optimal dalam jangka waktu yang lama, dan juga bisa karena anak mengalami diare dan juga imunisasinya yang tidak lengkap. Nah, kalau misalnya dari penyebab tidak langsungnya itu bisa dari pola asuh orang tua, mungkin orang tuanya kurang memperhatikan dari grafik pertumbuhan anaknya, atau dari kajian sanitasi, kebersihannya juga bisa berpengaruh. Tadi kan ada penyebabnya nih, penyebab langsung dan tidak langsung. Mungkin agar sahabat sehat bisa lebih mengerti nih Mbak, mungkin bisa lebih diuraikan, dijelaskan bagaimana sih proses terjadinya stunting gitu. Tadi kan baru penyebabnya secara luasnya saja Mbak. Sebenarnya proses terjadinya itu cukup panjang. Jadi proses terjadinya itu bisa dimulai dari masa kehamilan. Masa kehamilannya itu misal ibu hamil. Nah, pada ibu hamil itu misal dia asupan yang diberikan untuk ibu hamil itu sendiri kurang. Apalagi ditambah misal ibunya mengalami kekurangan energi kronis atau ibunya mengalami anemia. Nah, itu akan beresiko untuk melahirkan bayi yang BBLPR. Ditambah lagi kalau misalnya pas hamil itu asupannya tidak tercukupi, pertumbuhan dan perkembangan janinnya juga kurang optimal. Jadi pas melahirkan bisa beresiko melahirkan bayi yang BBLR. Nah, selanjutnya jika dia tidak dilakukan inisiasi menyusui dini juga itu kan untuk bisa membantu proses pemberian ASI eksklusif. Nah, kebanyakan kan kalau misalnya dia tidak diberikan ASI eksklusif, langsung diberikan susu formula, itu kalau bayinya tidak menerima dengan baik atau terjadi intoleransi laktosa, maka anak itu akan mengalami mecet terus menerus kan. Jadi berat badannya tidak naik atau berat badannya turun terus menerus, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan sama panjang badan anak itu sendiri. Nah, belum lagi kalau misalnya anak mulai memasuki
memasuki pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI ya. Nah, kalau misalnya ibunya itu kurang teman-teman yang kurang edukasi tentang pemberian MPASI, asal diberikan apa saja kepada anaknya gitu kan, tidak tercukupi, jadinya asupan anaknya lagi tidak tercukupi. Belum lagi kalau misalnya anak itu tidak siap untuk diberikan beralih makanan, kenaikan tekstur makanan dengan dikenalkan kepada anak, dia akan melakukan gerakan tutup mulut sehingga anak tidak mau makan. Belum lagi ditambah kalau misalnya anak sudah tumbuh gigi, biasanya ada demam juga, nah anak tidak mau makan juga. Nah itu berat badannya juga sulit untuk naik, dan jika berkepanjangan nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama di panjang badannya. Oke, jadi panjang ya Mbak, maksudnya dari hamil, kemudian kalau misalkan hamilnya tidak terkontrol, kemudian melahirkan itu misalnya tidak IMD, kemudian tidak ASI, panjang banget ya, jadi tidak bisa langsung stunting, kita dikategorikan stunting nggak bisa ya. Nah, jadi memang prosesnya itu panjang gitu ya Pak. Oke, nah itu jadi kan itu proses terjadinya stunting. Nah sekarang apa sih, kan kita sudah tahu stunting itu apa, dan apa sih Mbak dampak yang bisa terjadi, kenapa sih stunting ini bisa menjadi masalah yang besar gitu, dan bahkan pemerintah kita memberikan penanganan yang khusus gitu untuk stunting. Nah, dampaknya sendiri itu ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Untuk dampak jangka pendeknya itu adalah gangguan pertumbuhan fisik, ada gangguan pertumbuhan otak juga, sama gangguan metabolisme. Nah, untuk jangka panjangnya itu bisa untuk ada penurunan kecerdasan, penurunan kekebalan tubuh, dan juga bisa meningkatkan risiko penyakit degeneratif ya. Nah, untuk gangguan pertumbuhan fisik sendiri, misalnya ya, seorang anak ini mempunyai orang tua dengan tinggi badan yang optimal ya, tapi anaknya mengalami stunting, otomatis pertumbuhan tubuh anak terutama tinggi badannya itu tidak akan optimal seperti tinggi badan orang tuanya. Nah, dan juga kan dampaknya itu bisa dari penurunan kekebalan tubuh ya. Nanti itu akan menyebabkan anak jadi rentan untuk terkena penyakit infeksi, juga mempengaruhi metabolisme anaknya gitu kan ya, jadi pertumbuhan perkembangan otaknya juga terganggu kan. Terus kan juga dapat dalam jangka panjang juga mempengaruhi untuk kecerdasannya juga menurun kan ya, pertumbuhan otaknya juga kan terpengaruh. Jadi dalam jangka panjangnya, jika dia udah mulai sekolah, misal dia akan kesulitan untuk menerima pelajaran yang diterima di sekolah. Jadi apa yang disampaikan, pengetahuan soal ilmunya disampaikan, jadi kurang bisa diterima sama anaknya. Belum lagi dia nanti dewasa, mulai mencari pekerjaan, mungkin dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Belum lagi dia nanti dewasa mungkin berkeluarga, bagaimana dia untuk mencukupi ekonomi keluarganya. Ini dampaknya panjang banget ya nih. Jadi sahabat sehat nih, dampaknya bukan hanya dia pendek, ya udah pendek aja, ternyata dampaknya besar banget ya Mbak, sampai nanti dia berkeluarga juga ada dampaknya juga ya. Jadi dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya? Nanti dia istrinya hamil lah, kembali lagi nanti bisa jadi masalah. Jadi seperti lingkaran ya, benar-benar. Jadi sebenarnya jadi PR besar untuk kita, bagaimana kita bisa memutus lingkaran permasalahan stunting ini gitu ya Mbak. Oke. Tadi kan kita sudah membahas nih penyebabnya, kemudian dampaknya apa. Nah sekarang yang paling penting nih, pencegahannya itu bagaimana sih Mbak? Jadi supaya sahabat sehat tahu nih, agar mungkin anak-anak kita, keluarga kita agar tidak terkena stunting. Gimana nih Mbak? Oh, sebelum ke pencegahan mungkin ya kita juga perlu tahu kalau misalnya data prevalensi kita nih, data terbaru prevalensinya untuk di NTB sendiri itu prevalensi data stuntingnya udah mencapai 31%. Sedangkan ya, standar dari WHO sendiri itu dia harusnya kurang dari 20%. Nah, ya kalau misalnya data di Kabupaten Lombok Timur gimana nih Mbak? Lebih tinggi dia daripada di kabupaten yang lain, mencapai 37%. Jadi Lombok Timur tertinggi nih. Wah, sahabat sehat nih. Jadi ternyata Lombok Timur tuh tertinggi angka stuntingnya. Wah, ini sebenarnya jadi PR besar ya untuk kita, bagaimana kita bisa memperbaiki dan bisa menurunkan angka prevalensi stunting, apalagi terutama di Kabupaten Lombok Timur nih ya. Wah, oke. Kemudian Mbak, tadi pencegahannya nih supaya kita Lombok Timur bisa turun nih angka stuntingnya, gimana nih? Untuk
pencegahannya sendiri kan tadi itu kan stunting terjadi itu pada umumnya disebabkan pada masa kritis ya, gangguan gizi kronis. Jadi kita pencegahannya fokus ke gimana kita pada masa kritis itu 1000 HPK tadi, 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi fokusnya di 1000 HPK. Jadi kita mulai dari saat ibu hamil nih. Nah, bagaimana kebutuhan gizi pada saat hamil? Nah, pertama kita cek dulu nih status gizi ibu hamilnya bagaimana. Apakah status gizinya dia berat badannya kurang, normal, atau bahkan berat badannya berlebih. Nah, soalnya kenaikan berat badannya ini yang dianjurkannya berbeda. Kalau misalnya status gizinya ibu hamil ini berat badannya kurang, dia dianjurkan kenaikannya itu 0,5 kg per minggu atau sekitar 11 sampai 18 kg selama kehamilan. Nah, kalau status gizi ibu hamilnya itu normal, kenaikannya itu sekitar 0,4 kg per minggu atau 11 sampai 15 kg selama kehamilan. Jadi beda-beda ya. Jadi kalau misalkan kita hamilnya misalkan sebelumnya kita kurus, jadi kenaikan berat badan maksimalnya beda dengan kalau misalkan kita gemuk gitu ya. Beda. Kalau dia berat badan berlebih juga kenaikannya lebih sedikit lagi yang dianjurkan. Kemudian kan ada yang hamil nih, pencegahan pada saat hamil. Kemudian kan setelah hamil, kemudian selama hamil itu kan mungkin ada kalau misalkan nih kita ada mual muntah, itu kan kita nggak bisa makan tuh Mbak. Itu kadang kalau misalkan makan pun kita muntah lagi. Nah, tipsnya gimana nih Mbak supaya kan kita butuh nutrisi nih biar kita mungkin. Kalau tips untuk ibu hamil yang mau muntah ini ya, kita lebih ke pengaturan pola makannya gimana nih. Kalau misalnya dia mau muntah, kita sarankan untuk dia makan porsi kecil tapi sering. Mungkin biasanya dia makan 3 kali per hari. Jadi sekarang karena mau muntahnya itu makannya menjadi 6 kali per hari. Jadi porsinya lebih kecil tapi cuma frekuensinya yang ditambah, kan? Sama yang kedua itu pilih bahan makanan yang dalam bentuk kering. Contohnya, misal dia sumber karbohidrat ya, biasanya kan kita makan nasi ya kan. Kalau memang ibu hamil itu nggak bisa makan nasi, nyium bau nasinya aja saya mual. Kadang ada yang gitu, ya beda-beda nih. Iya, sumber karbohidrat itu kan bukan cuma nasi. Nah, dia bisa diganti roti kah atau biskuit boleh. Kalau emang mau umbi-umbian boleh juga termasuk sumber karbohidrat. Nah, tapi kalau yang dalam bentuk kering itu biasanya kan roti atau biskuit. Nah, satu porsi nasi itu 100 gram itu sama seperti roti itu 3 iris. Itu yang satu porsi nasi sama dengan 3 iris roti. Jadi sama. kalau pengganti ya, kalau misalkan teman-teman yang lagi hamil nih, sahabat sehat nggak bisa makan nasi, bisa diganti. Ya bisa diganti sumber protein pun itu nggak cuma satu kan. Protein hewani, misal nih pas hamil ini dia tidak bisa makan telur, amis kita terbaru gimana. Nah, sumber protein hewani itu kan bukan cuma telur, bisa diganti ayam, daging, boleh, nggak masalah. Ikan juga boleh. Tapi kadang saat kita hamil Mbak banyak banget nih mitos-mitos. Sekarang nggak boleh makan cumi, nggak boleh makan apa, nanti kalau makan ikan nanti amis gitu, nggak benar ya berarti Mbak ya? Semuanya boleh dimakan ya. Apalagi saat kehamilan ini memang ada peningkatan kebutuhan makanan ya, kebutuhan gizinya itu menambah, terutama kalori, protein, ada penambahan vitamin dan mineralnya juga ada penambahan. Nah, tapi penambahannya ini tidak langsung 2 kali lipat nambah. Biasanya makan nasi 1 porsi, kalau karena hamil jadi makan 2 porsi gitu ya. Nggak begitu juga. Itu Mbak, misalnya ini lagi hamil tuh makannya harusnya 2 kali lipat gitu kan, berarti kalau makan 3 kali jadi 6 kali gitu, nggak benar ya? Pada trimester pertama itu kenaikan kebutuhan energinya itu cuma 180 kilokalori aja. 180 kalori itu seberapa tuh? Nah, kalau kita konversikan ke makanan itu 180 itu sama dengan nasi 1 porsi 100 gram itu 180 kilokalori, atau kalau misalnya pada ukuran rumah tangga dia 1 centong nasi. Itu yang untuk yang 1 hari, penambahan yang 1 hari, bukan yang setiap makan ya. Atau kalau misalnya contoh bahan makanan lain itu bisa telur 2 telur rebus itu ukuran sedang itu udah 180 kilokalori. Yang 1 hari ya, bukannya setiap kali makan sekali makan ditambah telur 2 ibunya juga ya, nanti malah obesitas ya, malah masalah baru lagi ya. Kalau dia naik lagi trimester 2 sampai trimester 3 itu memang ada kenaikan lagi jadi 300 kilokalori. Nah, 300 kilokalori itu sendiri kalau kita konversikan sama makanan sama dengan kacang hijau 1 gelas 200 ml itu ditambah santan ditambah 1 buah telur rebus itu 300 kilokalori. Jadi sebenarnya supaya sahabat sehat di sini bisa
biar tahu nih kebutuhan waktu hamilnya, sebenarnya bisa konsultasi aja ya kayak ke ahli gizi ya biar lebih jelas gitu. Oke. Kemudian kan waktu hamil nih Mbak, pencegahan waktu hamil. Nah kemudian pencegahan setelah melahirkan nih, setelah hamil itu gimana Mbak? Setelah hamil. Misalkan ternyata lahirnya BBLR, apakah setelah dia lahir BBLR apakah nanti dia akan stunting atau gimana tuh Mbak, atau bisa dicegah nih? Masih bisa dicegah kan. Masa kritisnya itu sampai usia 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya dia baru lahir, tetap kita anjurkan ASI eksklusif ya. Nah, sebelum ASI eksklusif itu untuk belajarnya anak kan dilakukan inisiasi menyusui dini. Nah, pemberian ASI, zat gizi ASI itu sudah sangat bagus untuk bayi. Nah, ada pengganti bahan makanan yang bisa menggantikan zat gizi ASI. Ya. Jadi dianjurkan memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. ASI eksklusif sampai 6 bulan. Terus jangan lupa juga untuk kebutuhan ibu menyusuinya juga dipikirkan ini, karena saat menyusui itu juga ada kenaikan kebutuhan energinya, juga ada peningkatan, malah lebih besar dibandingkan saat hamil. Ya, kebutuhan energinya saat menyusui itu sampai 500 kilokalori. 500 kilokalori per hari penambahannya. Jadi juga pas ibu hamil itu tetap bahan makanannya nggak ada tantangannya, semuanya boleh dimakan. Kita berpatokan pada gizi seimbang, gizi Piriko ya tetap harus ada makanan pokok, sumber karbohidratnya tetap harus ada protein hewani, protein nabati, juga tetap harus ada sayuran dan juga buahnya. Tetap ya. Biasanya apa yang sering kita dengar itu mitos-mitos itu kalau misalnya ASI itu ASI banyak yang keluar itu dibuang kan. Nah itu Mbak, saya sempat dengar tuh, jadi katanya kalau ASI pertama itu kan yang warnanya kuning itu dibuang, katanya itu ASI basi katanya, jadi dibuang. Padahal itu bagus ya Mbak? Bagus, itu kolesterol kan, itu sangat bagus untuk bayi. Justru itu ya, jadi bagus. Kan bagus untuk kekebalan tubuh bayi juga kan. Oke. Kemudian Mbak, apa lagi? Terus ada lagi mitos-mitos ini juga usui tidak boleh dia makan ikan. Banyak apa? Apa ikan itu kan protein hewani. Nah, ikan atau protein hewani yang lain itu bagus, malah bagus untuk ibu menyusui karena bagus untuk produksi ASI-nya. Jadi itu mitos ya. Tetap boleh makan ikan, daging, ikan, telur semuanya boleh dimakan, tidak masalah. Terus ada lagi mitos ketiga, kalau misalnya dia status gizi ibu itu kurang, maka dia ASI-nya juga sedikit. Nah, itu mitos. Walaupun dia status gizi ibu saat hamil itu kurang, tetap dia bisa memproduksi ASI. Tetap jumlahnya tetap sama, mungkin kualitas ASI-nya dia lebih dibandingkan yang ya, dibandingkan yang normal. Oke, jadi sebenarnya mitos-mitos itu nggak benar ya Mbak? Oke, nah itu saat menyusui nih. Kemudian apalagi pencegahannya, misalkan sudah melewati masa ASI eksklusif, kemudian saat dia menginjak usia 6 bulan, ternyata setelah dipantau tinggi badannya tuh ternyata di bawah usia teman-teman seusianya. Itu gimana tuh Mbak? Masih bisa kan ya? Masih bisa. Kita lanjut benar 6 bulan ke atas itu kan anak sudah mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI. Ingat ya, pendamping ASI ya, bukan pengganti ASI. Oke, karena pendamping ASI bukan Pendamping pengganti ASI ya. Jadi ASI-nya tetap. Jadi ASI tetap, oke, nggak diganti susu formula ya? Berarti tetap ASI. Sampai 2 tahun tetap ASI, cuma ditambah dengan pemberian makanan selain ASI. Nah, pendampingnya. Nah, untuk makanan pendamping ASI ini tetap harus sesuai dengan gizi seimbang ya, 4 bintang itu. Tetap ya, harus ibu ada udah sekarang bilangnya 4 bintang. Tetap harus ada sumber makanan pokoknya, sumber karbohidrat, tetap ada protein hewani, protein nabati, tetap ada sayur sama buahnya. Dan juga jangan takut untuk memberikan lemak pada bayi, karena kebutuhan lemak saat bayi itu dia cukup tinggi kebutuhan bayinya. Tapi kalau misalnya kata lemak jangan hanya berpatokan pada minyak ya. Dalam ikan, ayam itu juga ada kandungan lemaknya, juga bisa menggunakan santan. Jadi bagus ya kalau buat bayi santan Mbak ya. Kalau kita kan yang udah dewasa kan mungkin mengurangi, tapi kalau untuk bayi justru bagus ya santan ya. Jadi untuk tambahan MPASI-nya itu. Oke, gitu. Jadi kita sudah bahas mengenai pencegahannya stunting nih, mulai dari hamil bagaimana, kemudian saat menyusui bagaimana, saat sudah makan bagaimana. Jadi kalau dari yang saya tangkap dari pembicaraan Mbak Winda tadi, sebenarnya mungkin setiap golongan usia itu stunting sebenarnya bisa Mbak ya dicegah apabila kita mungkin rajin periksa ya Mbak ya. Harus dikontrol, dipantau grafik pertumbuhannya gimana ya, normal atau udah menurun atau bagaimana. Itu sih yang kuncinya kontrol. Kalau misalkan nggak kontrol kan kita nggak tahu. Iya.
apakah anak kita di posisi normal kah, stunting kah, obesitas kah, kan nggak tahu ya. Oh iya, tambahan lagi untuk MPASI itu sendiri kan teksturnya itu harus disesuaikan ya sama usianya. Kalau masih belajar usia 6 bulan sampai 8 bulan itu makanannya masih lumat disaring gitu ya, lumat. Nah, kalau misalnya udah menginjak 9 bulan, 11 bulan itu makanannya sudah mulai dicincang. Jadi pengenalan teksturnya itu ya. Jadi kalau terus beranjak lagi ke usia 12 bulan sampai seterusnya dia sudah bisa makan makanan keluarga. Jadi bahan makanannya untuk MPASI anak itu nggak usah ribet-ribet, disamain aja dengan makanan keluarga, cuma teksturnya aja yang berbeda. Jadi mungkin hari ini masak apa gitu bisa diambil dari apa bahan-bahannya gitu ya, bisa kita ambil dari apa yang kita mau masak, itu nggak ribet-ribet. Mungkin mau masak berbeda, hari ini saya masaknya sayurnya mungkin bayam, tapi anak saya maunya brokoli jadi belum brokoli gitu, enggak ya. Jadi mengikuti aja apa yang mau dimasak sama keluarga gitu ya, ikuti menu keluarga gitu ya. Oke, jadi sahabat sehat, kita kan sudah membahas nih mengenai stunting itu apa, kemudian tadi penyebabnya apa, kemudian dampaknya apa, hingga pencegahannya apa. Mungkin agar sahabat sehat lebih jelas nih mengetahui tentang stunting, mari kita simak video berikut ini. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek dibanding anak seusianya. Stunting dapat dicegah dengan gizi dan sanitasi. Pemenuhan gizi yang baik dapat dipenuhi dimulai dari ibu hamil. Lakukan inisiasi menyusu dini. ASI makanan terbaik bayi, mengandung zat gizi yang lengkap yang dibutuhkan bayi, lebih hemat, lebih sehat, anak cerdas. Mulai usia 6 bulan, bayi diberi makanan pendamping ASI. Lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Kemudian, jangan lupa secara teratur membawa balita ke posyandu dan lengkapi imunisasinya. Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya stunting adalah sanitasi yang sehat. Gunakan air bersih karena dapat mencegah dari penyakit diare, tifus, disentri, dan lain-lainnya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Gunakan selalu jamban sehat, menghindari lalat bersentuhan dengan kotoran kita, dan tidak mencemari sumber air. Cegah stunting itu penting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Yuk ibu, jangan biarkan masa depan si kecil hilang akibat stunting. Stay tune terus di Ngopi Sehat, ngobrol pintar tentang kesehatan. Misalkan bosnya makan kentang nih, apalagi nih penggantinya? Karbohidrat yang lain kan. Karbohidrat itu juga mie, nggak apa-apa. Tapi kalau mie itu jumlahnya memang lebih sedikit. 100 gram nasi itu kalau mie cuma 50 gram. Itu berarti nilai gizinya sama. Dan kalau misalnya mau diganti lagi bisa umbi-umbian, mau tahu sekarang juga boleh. Nah banyak nih, kalau kita kan orang ngomong suka tuh makan umbi-umbian. Umbi bisa ya, umbi jalar maupun yang lainnya bisa ya. Biskuit, crackers bisa, sama semuanya sumber karbohidrat. Bisa. Kemudian pertanyaan kedua dari Gunung Baru. Jika anak sudah lebih dari usia 2 tahun, apakah bisa stunting diatasi? Nah, pertanyaan bagus nih Mbak. Kalau lebih dari 2 tahun nih Mbak, misalkan dia ternyata stunting tapi diketahui saat dia usia udah lebih dari 2 tahun, itu bisa diatasi nggak Mbak stunting? Mungkin kalau diatasinya belum bisa, tapi mungkin tinggi badannya mungkin bisa dikejar, tapi tidak bisa maksimal. Dan efek dari stunting itu yang kita minimalisir. Jadi anak stunting itu kita cek lagi, kita hubungkan ke berat badannya. Kalau misalnya dari stunting itu berat badannya sudah normal,
berarti dia tidak ada masalah sebenarnya sama kalorinya. Jadi jangan ditambah terus makan nanti jatuhnya anak bakal ke masalah gizi yang lain, obesitas ya kan. Kalau misalnya berat badannya sudah normal, berarti nih yang salah nih bahan makanannya. Berarti pemilihan bahan makanannya. Berarti harus ditambah kayak dari sumber protein harus kita lebihkan. Atau kalorinya berarti udah cukup kalau berat badannya normal. Tapi kalau ternyata berat badannya juga rendah, berarti itu kita kejar kalorinya juga. Oke, jadi sebenarnya mungkin bisa diatasi, namun tidak semaksimal saat kita mengatasinya di bawah usia 2 tahun gitu Mbak ya. Dan itu tetap harus dalam pemantauan juga ya. Dan harus dicek lagi kira-kira makanannya di rumah bagaimana. Mungkin makanan di rumah, anak saya banyak makan nih kok bisa stunting. Nah makannya apa dulu? Mungkin isinya makan nasi aja, makan nasi pakai bawang goreng, yang penting anak saya makan gitu. Enggak ya, jadi harus tetap sumber protein. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga dari RDM4M, apakah vitamin atau suplemen yang diberikan kepada anak yang menderita stunting selain makan dan minuman yang bergizi baik? Kalau misalnya kebutuhan vitamin sama mineral itu tergantung sama anaknya ya. Cukup walaupun bukan anak, semuanya itu ada kebutuhan vitamin sama mineralnya. Kalau mau diberikan ke anak vitamin atau mineralnya itu lebih baik atas rekomendasi dokter. Oh, tetap atas rekomendasi dokter. Mungkin kerjasama antara ahli gizi dengan dokternya. Jadi setelah dicek dari gizi, kemudian setelah dari gizi ditentukan status gizinya, mungkin bisa beralih ke dokter untuk mungkin apakah anak ini membutuhkan vitamin atau suplemen tambahan gitu ya. Jadi rekomendasi dokter. Oke. Kemudian yang keempat, pertanyaan dari Septiawan, bagaimana seseorang dikatakan memiliki gizi yang baik? Apa ada standar tertentu nih? Dikatakan nggak ada sih, tadi seseorang gitu aja gizi yang baik. Itu kan alat kita mengukur status gizi itu kan tergantung usia ya. Kalau misalnya dia masih anak 0 sampai 2 tahun, itu kan ada grafiknya, punya buku usianya. Kita cek grafiknya itu masih di warna hijau atau enggak. Kalau misalnya di grafiknya masih di grafik hijau, berarti status gizinya masih baik. Nah, kalau untuk dewasanya sendiri itu ada perhitungannya. Ada perhitungannya ya, dewasa. Mungkin sahabat sehat nih, apa nih Mbak perhitungannya? Perhitungannya itu tergantung harus ada kita tahu berat badan sama harus tahu berat badan tinggi badan kita dulu. Rumusnya apa nih Mbak? Berat badan dibagi tinggi badan dalam ukuran meter dikuadratkan. Jadi jadi misalkan berat badan kita berapa? Misalkan 50 kg, kemudian dibagi dengan tinggi badan misalkan 150 cm, berarti 1,5 diubah menjadi meter, kemudian dikuadratkan 1,5 kuadrat gitu ya. 50 dibagi 1,5 kuadrat hasilnya berapa gitu. Nah, untuk kategori baik hasilnya berapa nih Mbak? Kategorinya baik dia antara 18 sampai 24. Dia masih status gizi baik. Status gizi baik. Oke, nanti bisa ya dicek, dihitung sendiri nih status gizi saya sudah baik atau belum. Oke. Kemudian Mbak, pertanyaan kelima dari Besti Ayu. Kalau kita makan ikan, apakah berpengaruh ke badan kita seperti bau badan atau bersisik? Nah, ini mitos mungkin nih Mbak atau fakta? Coba nih Mbak Wida jawab nih. Kalau kita makan ikan bisa berpengaruh ke bau badan nggak Mbak? Gitu. Kalau ini kayaknya mitos ya. Oke, mitos ya. Oke, jadi nggak ngaruh ya Mbak? Jadi takut makan ikan kalau misalkan bau badan. Jadi nggak ya, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh kan. Protein hewan yang lain itu baik untuk baik ya. Oke, nggak ngaruh ya. Nah ini Mbak ada pertanyaan lagi kayak pada antusias ya pertanyaannya terkait gizi. Oke, dari Salsamia, apakah kondisi kekurangan HB pada ibu hamil juga bisa disebabkan karena pada saat sebelum menikah tidak pernah mengkonsumsi HB? Katanya mengkonsumsi vitamin kali ya. Maksudnya sebelum saat dia masih remaja dia tidak pernah mengkonsumsi tablet FE, apakah berpengaruh dengan kondisinya saat hamil kekurangan HB gitu? Bisa saja. Oh bisa ya. Apalagi saat hamil itu kan ada kenaikan untuk kebutuhan FE sendiri ya, harusnya pada mineralnya termasuk mineralnya zat besi sama asam folat itu ada peningkatan saat dia hamil. Seharusnya tercukupi karena pada pelayanan kesehatan itu kan kita udah disediain tablet tambah darahnya untuk ibu hamil. Dan tablet tambah darah itu kandungannya sudah ada zat besi sama asam folatnya, jadi harusnya sudah tercukupi. Mungkin
ini nggak rutin diminum. Oke, jadi kan karena kondisi kekurangan HB pada ibu hamil, apakah dipengaruhi pada saat sebelum menikah tidak mengonsumsi HB? Jadi mungkin saja bisa dipengaruhi apabila pada saat dia sebelum hamil itu ternyata dia anemia gitu ya, jadi terbawa sampai hamil. Tapi pemerintah kita sudah memberikan tablet FE ya selama sebanyak 90 ya, 90. Oke, selama hamil. Jadi itu harus dikonsumsi, harus dihabiskan ya. Oke, supaya kita tidak anemia pada hamil. Kemudian nih Mbak, Endri 2407. Oke, nah ini buah kesukaan saya nih Mbak. Untuk ibu hamil apakah boleh makan durian? Apakah berpengaruh pada janin Mbak? Durian ya, gimana? Ngaruh nggak ya ke janin? Maksudnya saya suka makan durian. Nggak apa-apa. Asalkan nggak berlebihan ya. Kalau durian itu kan termasuk buah yang mengandung gas ya. Jadi kalau misalnya makanan berlebihan nanti jadi kembung. Tetap boleh, nggak masalah. Asal dengan jumlah yang jangan berlebihan, mungkin satu karung sendiri gitu kan enggak ya. Mungkin ya separuhnya semau sedikit aja gitu ya. Jadi nggak ngaruh ya ke janinnya nanti. Oke, janinnya nanti bingung nih bau apa, bau durian gitu enggak ya. Oke, kemudian nih banyak banget nih Mbak yang ngasih pertanyaan ke Mbak Winda. Berarti antusias banget nih sahabat sehat semua. Oke, yang ke-8 ada atas nama Awi. Apa dampak dari masalah gizi kronis selain stunting? Apa sih dampaknya selain stunting, masalah gizi? Masalah gizi itu bisa dari gizi buruk ya. Ada macam-macam. Kita lihatnya kalau jadi stunting ini beda ya sama gizi buruk, beda ya? Beda. Kalau misalnya kita lihat dari berat badan usianya, dia bisa ada wasting. Berarti berat badannya dia nih yang kurang. Kalau wasting itu apa lagi nih? Stunting, wasting itu kurus, stunting itu pendek yang biar nggak kebalik ya. Oke. Kemudian ada gizi buruk juga. Jadi banyak ya. Kebanyakan berat badan, panjang badannya itu tidak sesuai. Jadi tetap memang untuk kita tahu masalah gizi kita, apakah kita punya masalah atau enggak, tetap harus kontrol, sebenarnya harus dievaluasi lagi. Oke, ini Mbak nih, oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Apakah ini sebenarnya tadi udah ada dibahas ya, mungkin belum jelas ya. Apakah semua orang pendek itu berarti stunting? Nah, tadi Mbak, apakah pendek itu stunting? Ya, perlu kita evaluasi dulu. Nah, pendeknya ini karena kekurangan asupan gizi kronik atau memang ada genetik. Kalau memang dia ada faktor genetik, kita evaluasi lagi, kita cek lagi di grafik pertumbuhannya. Kalau misalnya di grafik pertumbuhannya dia masih tumbuh, nah berarti dia masih normal nih, walaupun tidak seperti dengan anak seusianya. Tapi kalau misalnya di grafik pertumbuhannya dia udah di bawah minus 2 standar deviasi, berarti dia tetap dikategorikan stunting. Tapi mungkin masalah-masalah yang disebutkannya itu enggak sekarang pada stunting yang karena asupan gizi yang kronis. Jadi tetap harus dievaluasi, intinya harus dievaluasi. Nggak bisa nih misalkan, ih teman saya pendek nih berarti dia stunting, berarti enggak gitu ya. Jangan langsung divonis nih, jangan langsung divonis, ih teman saya stunting nih, pendek dia stunting, enggak ya. Harus dicek lagi apakah sebelumnya dia punya masalah terkait makannya, mungkin berat badannya tidak naik dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja nih pertanyaan yang kita pilih Mbak. Nah, sebelum kita akhiri nih Mbak, mungkin ada pesan nih yang Mbak Winda mau sampaikan kepada sahabat sehat di rumah. Gimana? Pesannya untuk rutin pemantauan grafik pertumbuhan anak. Jangan cuma fokus pada berat badan anak ya. Jangan cuma fokus ke berat badan. Panjang badan anak atau tinggi badan anak juga dipantau. Ini di bukunya itu udah lengkap ya, mau grafik berat badan. Di buku yang warna pink itu ya, yang warna pink kita dikasih ya. Ada dia grafiknya, mau dia grafik berat badan berdasarkan usianya, mau grafik dia panjang badan menurut usianya, atau berat badan berdasarkan panjang badan juga ada grafiknya. Jadi semuanya itu harus dipantau dan bisa dicegah secara dini. Oke, mungkin nanti sahabat sehat yang punya bayi atau balita di rumah dicek lagi nih buku KIA-nya diisi nggak ya? Apakah hanya tabel berat badannya aja yang diisi ya kan? Jadi harus dicek ternyata ada tabel tentang tinggi badannya juga Mbak ya. Oke, nanti kita cek deh buku di rumah, buku KIA di rumah. Oke, mungkin karena tadi Mbak Winda membahas mengenai pertumbuhan ya, kurva pertumbuhan, mungkin informasi untuk mengingatkan kepada sahabat sehat di rumah, jangan lupa bulan depan itu bulan Februari merupakan bulan timbang. Mungkin udah pada dengar nggak sih tentang bulan timbang? Jadi nanti di bulan timbang itu bulan Februari dan Agustus itu ada di Posyandu. Di Posyandu akan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian vitamin A. Berarti penting ya. Jadi sahabat sehat yang sudah nonton Ngopi Sehat kali ini, jangan lupa untuk yang punya bayi dan balita untuk membawa bayi dan balitanya ke Posyandu
untuk ditimbang dan diukur tinggi badannya serta diberikan tablet vitamin A. Nanti setelah ditimbang kemudian diukur, jangan langsung pulang. Bisa nih ditanya di sana di ahli gizinya, pasti ada, datang ke posyandu ditanya, nih berat badan anak saya, tinggi badan anak saya sudah sesuai atau belum, gitu Mbak ya. Oke Mbak Wina, terima kasih atas waktunya sudah memberikan kita banyak informasi, ilmu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat sehat di rumah, dan semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya, mungkin materi-materi lain ya Mbak ya, yang lebih menarik lagi. Ini antusiasnya luar biasa sahabat sehat, makasih banget. Oke, mungkin kita tutup ya Mbak. Oke, mari selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.